tahun yang akan datang. Bahkan kita berharap semoga Allah terus bisa memberikan kesempatan buat kita panjang umur, sehat badan, sehingga kita gunakan sisa-sisa umur kita ini dengan amal-amal kebaikan. Dan pada akhirnya, pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita semakin meningkat dan posisinya pada posisi yang terbaik. Dan ini yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali kamu dalam keadaan Islam, iman dan Islam yang sempurna. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal perbuatan manusia itu nilainya ternyata di akhir. Jadi kalau awal sudah baik, akhirnya tidak baik, akhirnya nilainya tidak baik. Awalnya baik, tengahnya tidak baik, akhirnya baik, itu jadi baik. Awalnya tidak baik, tengahnya tidak baik, akhirnya baik, itu pun dinilai baik. Nah, ini yang kita khawatirkan, awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya tidak baik. Nah, ini yang kita ngeri. Jangan sampai kita dikategorikan su'ul khotimah. Ya, makanya kita selalu minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wala taj'alna ya Allah su'al khatimah. Ya Allah, saya minta kepada kamu supaya akhir kehidupan saya menjadi akhir yang baik. Jangan sampai kau jadikan akhir kehidupan saya yaitu yang tidak baik. Nah, makanya karena ini semuanya tidak lepas dari taufik hidayah ma'unah dari Allah, maka kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, hanya menyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Kita bisa melakukan ini bukan karena kemampuan kita pribadi, tetapi ini hanya pertolongan dari Allah. Kita bisa puasa selama 1 bulan penuh, kita bisa sholat tarawih, kita bisa zakat, kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa tadarus baca Al-Quran. Bahkan ada yang khatam 1 kali, ada yang khatam 2 kali, bahkan lebih dari itu, bukan atas kemampuan kita pribadi. Ini tolong kita pahami, tetapi ini atas dasar apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan ma'unah, pertolongan, sehingga kita mampu melakukan hal itu semuanya. Nah, makanya ini kita harus syukuri. Jangan sampai kita nanti ada sifat kesombongan di dalam diri kita. Jadi kalau kita enggak mengakui bahwa ini adalah semuanya pertolongan Allah, taufik hidayah ma'unah dari Allah, takutnya dalam hati kita tertanam sifat sombong, angkuh. Nah, sehingga nanti takutnya ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita mengakui orang lain itu lebih rendah dari kita. Wah, sayalah yang terbaik, saya yang bisa puasa sebulan penuh full, saya yang bisa sholat tarawih full, saya yang sudah bisa menghatamkan Al-Quran secara full. Nah, itu nanti tertanam bahwa diri kita yang paling hebat, sementara orang lain belum tentu bisa hatam Quran sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Belum tentu mereka bisa sholat tarawih full seperti saya, sholat malam seperti saya. Nah, dikhawatirkan sehingga
akan tertanam sifat-sifat yang tidak baik sehingga kita suudzon kepada orang lain. Nah, ini yang paling penting. Sehingga husnuzon ini harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita ini lemah, nggak punya kemampuan sama sekali, sehingga kita harus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tujuan inti daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu bukan hanya sebulan. Takwa itu bukan hanya bilangan-bilangan hari tertentu, tetapi diharapkan takwa ini terus sampai akhir hayat kita. Dan yang paling istimewa, orang berpuasa dibilang itu berhasil puasanya setelah dia menyelesaikan puasa dan kelihatan bahwa amal-amal puasa selama 1 bulan itu bisa nampak terlihat di bulan Syawal dan di bulan-bulan setelah bulan Syawal. Jadi kalau seandainya ada orang yang di bulan Syawalnya kemudian malas lagi ibadahnya, kembali lagi ke habitatnya masing-masing, nah ini dikhawatirkan puasanya mungkin tidak berhasil. Karena la'allakum tattaqun ini bisa kita nilai itu dengan perbuatan pasca puasa, yaitu setelah puasa. Makanya saya sering sampaikan makalah daripada ulama, kun rabbaniya wala takun romdonia, jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah, janganlah kamu sebagai hamba-hamba Ramadan. Jadi kalau ada orang yang hanya rajin ibadahnya di bulan Ramadan, selesai Ramadan kembali ke habitatnya masing-masing, berbuat dosa lagi, berbuat maksiat lagi, males lagi ibadah, males lagi dia baca Quran, males lagi dia qiyamul lail, males lagi dia ngaji. Nah, ini berarti dia hanya sebagai hamba Ramadan, bukan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangan seperti itu, tetapi kita jadikan Ramadan merupakan tonggak utama yang memang Allah sudah berikan supaya kita itu jadikan sebagai salah satu madrasah, satu tempat pendidikan. Jadi selama kita di bulan Ramadan kita itu digembleng, ya, dididik, ya, sebagai bentuk madrasah universitas, sehingga akan mengeluarkan yaitu siswanya, mahasiswanya sebagai siswa dan mahasiswa yang memiliki sifat al-muttaqin. Dan al-muttaqin ini harus bisa dipertahankan sampai ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang, bahkan sampai akhir hayat kita. Itu yang paling penting. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya, dalam firman-Nya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza 'anin nas wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah bilang wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan segeralah kamu mencari ampunan magfirah dari Tuhanmu. Jadi selama Ramadan kita minta ampunan, makanya kita banyak-banyak membaca astaghfirullahalazim. Bahkan
Kata Nabi, kita dianjurkan banyak baca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita perbanyak untuk mencari maghfirah supaya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sudah mendapatkan ampunan nanti kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat ridho dari Allah, maka kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ibadah yang terpenting cari ridhonya Allah. Jadi niatkan untuk mencari ridho Allah. Semua bentuk kegiatan-kegiatan kita tujukan untuk ibadah, dan ibadah itu salah satu caranya untuk mencari ridho Allah. Nah, mudah-mudahan kalau udah dapat ridho Allah, nanti kita akan mendapatkan surga dari Allah. Ini kadang-kadang kita kan salah. Kita bekerja tujuannya nyari duit. Salah. Kalau duit rezeki udah ditentuin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu kita udah hafal ayat tersebut, dan ini harus terpatri di dalam hati kita bahwa semua yang melata di permukaan bumi ini, termasuk kita manusia, apalagi kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling mulia, yang diberikan akal pikiran, jangan lupa rezeki itu udah dijamin sama Allah. Cecek aja tuh Pak, cecek, rezekinya udah dijamin sama Allah. Apa makanan cecek itu? Cecek makanannya diantaranya nyamuk. Nyamuk bisa terbang, cecek bisa nggak terbang? Kagak bisa terbang. Tapi cecek tetap ikhtiar, berusaha jalan ke kanan, jalan ke kiri, terus jalan. Ya, dia nggak pernah putus asa. Tapi akhirnya cecek bisa menangkap nyamuk. Ya, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berarti rezeki cecek, coba bayangkan, yang nggak bisa terbang rezekinya alokasi berupa nyamuk tapi bisa ditangkap. Itu karena dijamin sama Allah. Lah apalagi kita manusia yang diberikan akal pikiran. Masya Allah, manusia itu sempurna mulia karena kita diberikan akal pikiran. Jangan sampai kita mencari rezeki yang memang udah dijamin sama Allah, tapi kita lupa sama Allah. Nah ini kan kita malu sebenarnya kepada Allah. Ya, kita mencari rezeki dari pagi tapi lupa sholat subuh. Malu nggak sama Allah? Malu. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tapi sholat subuh ditinggalkan. Ya, nah ini yang dikatakan, tanamkan segala kegiatan-kegiatan kita, termasuk kerja kita, bukan nyari rezeki, tapi kita niatkan kita kerja untuk ibadah. Seorang guru pergi ke sekolah mau ngajar, niatin ibadah. Seorang karyawan pergi ke kantor mau bekerja, niatkan untuk ibadah. Seorang petani pergi ke sawah, niatkan untuk ibadah. Seorang pedagang pergi ke pasar membawa barang-barangannya, ya itu niatkan untuk ibadah. Rezeki Allah yang ngatur. Ini kalau orang udah seperti ini berarti nilai takwanya udah mantep ini. Nilai takwanya udah mantep. Ya, jadi semua yang kita kerjakan niatkan untuk ibadah. Itu yang sering kita baca di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku,
lillahi rabbil alamin. Semuanya diperuntukkan untuk Allah yang memiliki alam semesta ini. Diperkuat lagi dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi, beribadah kepada saya. Nah, ini ciri orang bertakwa begitu. Jadi nanti kita kalau sudah mendapat ampunan dari Allah, kemudian dapat ridha dari Allah, maka kita akan dijanjikan dapat surga. Tuh, jadi kita ibadah jangan minta apa-apa, minta ridha Allah. Kita sholat duha minta supaya dapat ridha Allah. Kita qiyamul lail minta supaya dapat ridha Allah. Kita baca Al-Quran minta supaya dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dapat ridha Allah, nanti Allah yang memberikan yang terbaik. Surga contohnya itu adalah hal yang terbaik, hadiah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Itu adalah surga nanti di akhirat. Nah, kalau di dunia pasti Allah lebih tahu mana yang terbaik yang Allah akan hadiahkan kepada kita. Minimal ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu bilang, ya ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Jadi yang terpenting dalam hidup dan kehidupan ini kita mencari maghfirah, ampunan Allah. Kita selalu bertaubat, ya, dekat sama Allah, sehingga nanti itu yang akan menyebabkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, nanti yang lain-lain itu gampang, Allah yang akan ngatur kita. Jadi bukan kita ngatur Allah, tetapi Allah yang ngatur kita. Yang penting kita minta ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hasil puasa. Pasca Ramadan kita harus begitu. Kenapa? Sebab inilah yang dikategorikan orang yang bertakwa begitu. Uiddat lil muttaqin. Setelah kita mendapatkan ampunan ridha Allah, maka Allah akan menyiapkan satu bentuk yang namanya surga. Nah, lalu ciri-ciri orang bertakwa ini siapa aja Bapak Saudara? Dijelaskan sama Allah. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang senantiasa berinfak, yang mau memberikan infak sedekahnya karena harta yang Allah berikan, kemudian sebagian dari harta yang Allah berikan diinfakkan. Pisarra, baik pada saat orang itu dalam keadaan kaya, dalam keadaan mampu, maupun pada saat orang itu dorro, orang itu dalam keadaan susah, lagi nggak punya apa-apa, disuruh berinfak, bersedekah juga. Itu ciri orang bertakwa. Kan biasanya kalau orang kaya disuruh sedekah, pantas nggak kira-kira? Pantas, karena duitnya banyak. Tapi ternyata Allah juga memerintahkan bukan hanya pada saat kita lagi bahagia, senang, banyak duit suruh berinfak, tetapi saat pidorro, lagi nggak punya duit disuruh berinfak juga. Cuma kadarnya yang beda. Mungkin kalau lagi banyak duit yang kita keluarkan lebih banyak kali. Tapi kalau lagi dorro, ya lagi agak susah, ya mungkin yang kita keluarkan tidak sebanyak ya apa yang kita lakukan ya pada saat pisar. Nah, seperti itu. Terus yang kedua cirinya apa? Wal kadziminal ghaiza, orang yang suka menahan emosi. Jadi pasca Ramadan kita nih di bulan Syawal dan seterusnya jangan banyak marah dah. Iya. Jadi di bulan Syawal dan seterusnya setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, jaga emosi kita. Jangan suka marah-marah. Suami jangan marah-marah mulu sama bininya. Ya. Ini kadang-kadang kita sebagai suami sering kali marahin
istri kita. Nah, setelah Ramadan nggak boleh. Atau ada lagi istri yang suka marah-marahin suaminya. Tuh hebat tuh. Ya, jadi istri berani banget suka marah-marahin suami. Jangan. Setelah Ramadan Allah ajarkan supaya kita bisa menahan emosi. Jangan suka marah. Kenapa? Sebab kata Nabi, al-ghadabu minasyaiton. Ini Nabi yang ngajarin. Marah itu, emosi itu sumbernya dari setan. Ya Pak ya. Ya, jadi kita kalau jadi suami marah-marah mulu, ya hati-hati, ingetin, ini marah sumbernya dari setan. Kita jadi bini berani marahin suami, apalagi bahaya ini. Ya, jadi marah ini sumbernya dari setan. Wasyaitonu khuliqa minan nar. Sementara setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Ya, setan diciptakan dari apa? Dari api. Kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Tuh, memang Allah yang punya kuasa begitu. Ya, jadi kalau para malaikat diciptakan dari cahaya, kalau manusia Adam ya itu diciptakan dari tanah. Sementara ya setan diciptakan dari api. Api kan panas. Ya, makanya kalau salah seorang di antara kamu lagi marah, Nabi ngajarinya fal yatawaddo, maka hendaklah berwudu. Tuh, jadi kita kalau lagi marah nih di rumah marah mulu entah kenapa, ya akhirnya darah tinggi, nah kumat lagi, ya begitu, ya ngeri Pak sekarang, ya makanya jangan suka marah-marah dah, ya di rumah jangan marah-marah mulu, ya setelah Ramadan kita lebih bijak dalam ya menilai berbagai macam persoalan di dalam menghadapi berbagai macam problem kehidupan. Jangan marah-marah, karena marah ini sumbernya dari setan. Setan terbuat dari api. Api itu panas. Makanya kalau udah terlanjur marah, kata Nabi, coba ayo berwudu. Habis berwudu sholat adem. Ya. Kita berwudu aja udah adem nggak? Adem insya Allah. Apalagi kalau berwudu kita lanjutkan dengan sholat, insya Allah adem. Yang tadinya mau marah-marah enggak jadi, urung, batal marahnya. Tuh begitu. Bini juga begitu, istri juga begitu. Setelah Ramadan, colonglah suami jangan dimarah-marahin mulu, kesian suami udah capek. Ya, suami udah capek mencari nafkah, ya dikasih sesuatu yang memang itu diberikan oleh suami, tolong terimain. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang istri paling berat bersyukur atas pemberian suami. Makanya kenapa orang perempuan lebih banyak di dalam neraka kebanding daripada di dalam sorga? Karena lebih banyak kupur nikmat, khususnya kupur tidak pernah syukur kepada suami. Tuh ibu-ibu dengerin ya. Nah, begitu. Ya, jadi ibu sholat rajin, puasa rajin, ibadah rajin, tapi kupur nggak pernah bersyukur atas nikmat yang pernah diberikan oleh suami, apalagi marah-marahin suami mulu, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya dengan kita ngaji, kita dengar ya nasihat-nasihat dari Rasulullah yang disampaikan oleh para ulama, guru-guru kita. Oh, ternyata dalam hidup dan kehidupan ini setelah Ramadan ya itu ada satu nilai yang baik. Jangan suka marah-marah, syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah apa adanya. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di bulan Syawal ini tuh ya orang lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga ya emosi, tahan marah. Itu ciri daripada orang yang
bertakwa. Nah yang ketiga apa? Wal 'afina 'anil nas, suka memberikan maaf kepada orang lain. Nah ini identik bulan Syawal, di mana saat-saat kita disuruh memberikan maaf kepada orang lain. Makanya ada istilahnya halal bihalal. Itu adanya di Indonesia doang, halal bihalal. Di Mesir nggak ada, di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada. Halal bihalal bahasa Arab, halalun bahasa Arab, bihalalin banyak huruf jar, halal bihalal bahasa Arab. Tapi orang Arab ditanya kagak ngerti. Kenapa? Karena ini bahasa hanya digunakan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Makanya bersyukur jadi orang Islam di Indonesia. Ya, bersyukur kita sebagai orang Islam di Indonesia. Banyak hal-hal yang tidak ditemukan di mana? Di Mekah, di Madinah, di Mesir, atau di negara-negara Islam lainnya. Tapi di Indonesia ada. Makanya Bapak Saudara, kita hidup di Indonesia itu paling enak. Ada maulid, maulid enggak sebulan, 3 bulan, 4 bulan, terus maulid di mana-mana ada. Kalau di bulan Ramadan itu yang namanya kultum. Kultum adanya di Indonesia doang. Orang bingung apa kultum? Enggak ada yang kena. Itu Indonesia dakwahnya Masya Allah enak. Makanya jangan ada punya keinginan untuk ya keluar dari Indonesia. NKRI ini harus kita pertahankan. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita lahir di bumi Indonesia yang memang dakwah Islamiyah begitu pesat. Kultum ada. Kemudian kalau habis sholat tarawih, ya itu ada yang namanya safari Ramadan. Ada orang yang pada pergi ya ke musola, ke masjid berdakwah, disebut safari Ramadan. Lah di Indonesia doang ada. Ya. Ada yang mengadakan acara nuzulul Quran di Indonesia doang. Atau negara-negara tetangga yang ngikutin orang-orang Indonesia. Ya, ini kita syukur Bapak Saudara. Ya, halal bihalal adanya di Indonesia. Tuh begitu. Artinya apa? Dalam rangka kita melaksanakan perintah Rasul, kita saling menghalalkan, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena pasca Ramadan memang benar dosa-dosa kita udah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa yang terkait dengan Allah, hablum minallah, ternyata dosa yang terkait dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas itu belum dimaafkan oleh Allah sebelum kita sendiri yang saling menghalalkan satu dengan yang lainnya. Makanya dari situlah ada muncul istilah halal bihalal. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Tuh begitu. Karena dosa kita pasca Ramadan itu belum diampunkan kalau yang terkait dengan manusia dengan manusia. Iya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada teman kita, saudara kita, seorang istri melakukan kesalahan kepada suami, suami melakukan kesalahan kepada istri, itu dengan puasa belum diampunkan dosanya. Kecuali suami, saya selama ini terkadang berbuat zolim, berbuat salah kepada kamu wahai istriku, saat inilah saya mohon dihalalkan. Kata istrinya, saya sudah memaafkan, saya sudah menghalalkan, baru bersih. Begitu juga seorang istri, selama ini saya sebagai pendamping kamu, sebagai istri belum bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat kamu sebagai suami, maka pada kesempatan ini saya mohon dihalalkan, dimaafkan. Kata suaminya, saya sudah maafkan, saya sudah halalkan semuanya. Tuh bagus nggak kira-kira? Bagus.
Kita juga sesama saudara begitu, sesama teman begitu. Nih jamaah Masjid Jami At-Taqwa pada hari ini melaksanakan halal bihalal sebagai pembuka daripada pengajian kita di Sabtu pagi. Tujuan apa? Supaya pasca Ramadan dosa kita yang hubungannya kepada Allah sudah diampunkan. Nah sekarang dosa kita, kesalahan kita yang terkait dengan kita sesama jamaah itu dengan kita saling menghalalkan, mudah-mudahan akan Allah ya bersihkan juga. Nah makanya disebut dengan halal bihalal. Ini namanya al-afina anin nas, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Begitu indah ajaran Islam yang kita bisa laksanakan ya seperti itu. Nah kemudian ditutup ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo jadilah kita sebagai orang-orang yang muhsinin, menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ya dengan Ramadan ya kita menjadi manusia-manusia yang muhsinin, terus ya akan muncul kebaikan-kebaikan. Apakah itu hablum minallah ataukah dengan hablum minan nas, sehingga insya Allah ya puasa kita akan berhasil dan sukses. Dan ini dinilai ya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang bertakwa plus yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara ya, sebagai akhir daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, atas nama pribadi ya yang senantiasa mengisi kegiatan setiap Sabtu pagi, saya mengucapkan ya minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Ya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, semoga Allah terima segala amal-amal ibadah puasa kita dan amal-amal yang terkait yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan, sehingga kita masuk dalam kategori minal aidin wal faizin, kembali bersih dan mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan nanti kita dengarkan kata sambutan dari pengurus Masjid At-Taqwa, baru kita tutup dengan pembacaan doa. Sekali lagi ya alhamdulillah ya bahwa pengajian pada kesempatan pagi hari ini sudah dibuka secara resmi. Kita mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah maunah, sehingga kita bisa mengikutinya dan terus kita diberikan kesehatan panjang umur, sehingga nanti kita bisa laksanakan sampai ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Insya Allah pada minggu yang akan datang baru kita membaca kitab tersebut. Dari saya cukup, dan mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari pengurus Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah akan disampaikan oleh akhina pila al-ustaz ya Amsar Abdul Majid. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sahbihil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Pasyani Hatta, yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, wabil khusus pamanda kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mursyid bin Haji Hasan, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zaini Taba, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Syatiri bin Haji Hasan, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Saidi bin Haji Soleh, serta para pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa dan juga para jamaah baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama marilah kita panjatkan
puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah di bulan Syawal ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita laksanakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa pula marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir nanti. Para jamaah yang saya hormati, kami atas nama pengurus DKM Masjid Jamiat Taqwa mengucapkan minal a'idin wal fa'idin. Semoga ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan diterima dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya nanti akan sampai kepada kita sekalian, sehingga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama kegiatan, baik kegiatan Ramadan maupun kegiatan-kegiatan muamalah yang lain, apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilapan ataupun tindakan-tindakan kami yang berlebihan, kami atas nama pribadi, atas nama pengurus DKM Masjid Jamiat Taqwa, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan di Masjid Jamiat Taqwa. Terlebih-lebih lagi nanti kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, kita akan melaksanakan yaitu Idul Kurban dan juga sholat Idul Adha. Mudah-mudahan para jamaah semuanya tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut di Masjid Jamiat Taqwa. Yang terakhir, kami mohon juga doanya agar pengurus ini semuanya tetap istiqomah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh jamaah, dan mudah-mudahan kami dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan baik taklim ibu-ibu, taklim bapak-bapak dan juga taklim remaja serta kegiatan sholat rawatib, alhamdulillah jamaah dapat berpartisipasi baik kegiatan selama 5 waktu maupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga kegiatan kita ini terasa didukung oleh jamaah semuanya. Terakhir, kami mohon doanya, kebetulan orang tua kami yaitu Bapak Haji Erwin bin Rusyid sedang sakit. Yang kedua, pengurus Majelis Taklim yaitu Bapak Adi Susilo yang sedang sakit juga, kami mohon doanya nanti. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini, dalam kegiatan yang mulia ini, segala doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabul, diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Ustaz Amsar Abdul Majid, bahwa ya orang tuanya, dalam hal ini mertuanya Bapak Haji Erwin, ya dalam keadaan kurang sehat ya, dan sedang dirawat di rumah sakit Pertamina. Ya, kita baca Fatihah khusus buat beliau. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya Allah sehatkan kembali badannya, dan akhirnya bisa sehat secara sempurna dan bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa berkumpul lagi dengan kita jamaah Masjid Jamiat Taqwa. Begitu juga saudara-saudara kita jamaah kita yang pada kesempatan ini dalam keadaan kurang sehat, juga kita